Hai semuanya, kali ini kami akan membahas tentang penetapan harga. Jadi, yang akan kita bahas dari penetapan harga yaitu tentang pengertian dan tujuan penetapan harga, metode penetapan harga, strategi penetapan harga, serta kesimpulannya. Saya Penda Gebi Amalia dengan NIM 34021180379. Pengertian penetapan harga. Penetapan harga yaitu proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran barang dan jasa. Metode pricing ini dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Adapun tujuan dari penetapan harga yaitu pertama, bertahan. Tujuan penetapan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menetapkan harga yang masuk akal bagi konsumen dan juga agar produsen dapat bertahan di pasar. Yang kedua, meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang di pasar. Yang ketiga, penguasaan pasar. Perusahaan memberlakukan angka rendah untuk barang dan jasa untuk mendapatkan ukuran pasar yang besar. Teknik ini membantu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan permintaan dan menurunkan biaya produksi. Yang terakhir yaitu pasar untuk ide inovatif. Di sini perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk dan layanan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi mutakhir. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rezini Nurfatni dengan NIM 34021180371. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis metode penetapan harga yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode penetapan harga berorientasi biaya. Adalah dasar untuk mengevaluasi harga barang jadi, dan sebagian besar perusahaan menerapkan metode ini untuk menghitung pokok produk. Cara ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah cost plus pricing. Dalam penetapan harga ini, pabrik menghitung biaya produksi yang dipertahankan dan memasukkan persentase tetap. Yang kedua, markup pricing. Di sini jumlah tetap atau persentase dari total biaya suatu produk ditambahkan ke harga akhir produk untuk mendapatkan harga jual suatu produk. Yang ketiga, target returning pricing. Perusahaan atau firma menetapkan biaya produk untuk mencapai tingkat pengembalian investasi. Yang kedua adalah jenis metode penetapan harga berorientasi pasar, yaitu menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perceived value pricing. Dalam metode ini, produsen menetapkan biaya dengan mempertimbangkan pendekatan pelanggan terhadap barang dan jasa, seperti iklan, promosi, distribusi, dan lain-lain, yang memengaruhi sudut pandang pelanggan. Yang kedua adalah value pricing. Di sini perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tetapi harga rendah. Yang ketiga adalah going rate pricing. Dalam metode ini, perusahaan meninjau tarif pesaing sebagai dasar dalam menentukan tarif produk mereka. Yang keempat adalah auction type pricing. Dengan lebih banyak penggunaan internet, metode penetapan harga kontemporer ini berkembang dari hari ke hari. Yang kelima adalah differential pricing, yaitu metode ini diterapkan ketika harga harus berbeda untuk kelompok atau pelanggan yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Karina Nafisa Dewi dengan NIM 34021180383. Akan menjelaskan pembahasan yang terakhir yaitu strategi penetapan harga, di mana ada beberapa metode pricing yang berbeda. Yang pertama ada strategi penetration pricing. Tujuan utama dari harga penetrasi adalah untuk mendapatkan banyak pelanggan dengan harga rendah dan kemudian menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk mempertahankan mereka. Yang kedua, ada strategi harga skimming, di mana perusahaan menetapkan harga yang tinggi
untuk segera memulihkan pengeluaran untuk produksi produk dan iklan. Yang ketiga ada produk life cycle pricing. Semua produk memiliki masa hidup yang disebut produk life cycle. Suatu produk secara bertahap berkembang melalui tahapan yang berbeda dalam siklus tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang keempat ada penetapan harga berbasis kompetitif. Ada kalanya perusahaan kecil mungkin harus menurunkan harga untuk menyamai harga pesaing. Strategi penetapan harga berbasis pesaing dapat digunakan ketika hanya ada sedikit perbedaan antara produk dalam suatu industri. Dan yang terakhir ada harga diskon sementara. Strategi penetapan harga diskon sementara termasuk kupon, diskon penjualan, pengurangan harga, musiman, dan bahkan pembelian volume. Saya Nengwa Pawabia dengan 34021180360. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penetapan harga. Nah, untuk pengertian penetapan harga itu sendiri yaitu proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran barang dan jasa. Dan untuk metode penetapan harga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu metode penetapan harga berorientasi biaya dan metode penetapan harga berorientasi pasar. Untuk metode penetapan harga berorientasi biaya terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu cost plus pricing, yang kedua yaitu markup pricing, yang ketiga yaitu target returning pricing. Dan untuk metode penetapan harga berorientasi pasar juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perceived value pricing, yang kedua yaitu value pricing, yang ketiga yaitu coin pass pricing, yang selanjutnya yaitu auction diving pricing, dan yang terakhir yaitu differential pricing. Dan untuk yang terakhir yaitu ada strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ini juga terbagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu strategi penetration pricing, yang kedua yaitu strategi harga skimming, yang ketiga yaitu product life cycle pricing, yang keempat ada penetapan harga berbasis kompetitif, dan yang terakhir ada harga diskon sementara. Nah, itu adalah kesimpulan dari penetapan harga. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.